Bayangkan ini, nama kamu, nomor HP kamu, alamat rumah kamu, riwayat belanja online kamu, bahkan mungkin data keuangan kamu. Semua itu dalam sebuah deal yang ditandatangani di Washington D.C. Kini bisa mengalir bebas ke Amerika Serikat tanpa kamu minta, tanpa kamu tahu. Dan yang paling mengejutkan, ini resmi, difasilitasi oleh pemerintah kamu sendiri. Ini bukan konspirasi, ini bukan hoax. Ini adalah klausul nyata dalam Agreement on Reciprocal Tariff yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, dan dokumennya sudah dipublikasikan langsung di situs resmi Gedung Putih. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya kita tukarkan demi tarif impor yang lebih murah? Dan siapa yang paling diuntungkan dari deal ini? Kronologi, bagaimana ini semua bermula? Semuanya berawal dari Rabu, 2 April tahun 2025. Presiden Donald Trump berdiri di Rose Garden Gedung Putih dan mengumumkan tarif impor baru yang mengguncang dunia. Indonesia terkena tarif 32%. Artinya, produk ekspor Indonesia dari tekstil, sepatu, hingga sawit mendadak jauh lebih mahal di pasar Amerika. Ini ancaman serius bagi jutaan tenaga kerja Indonesia. Lobi Prabowo Trump, deal Juli tahun 2025. Merespons tekanan ini, Presiden Prabowo langsung bergerak. Pada 16 Juni tahun 2025, ia mengumumkan telah berbicara langsung dengan Trump via telepon melalui Instagramnya. Hasilnya, pada 22 Juli tahun 2025 waktu setempat, Gedung Putih merilis dokumen Joint Statement of Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade. Tarif turun dari 32% menjadi 19%. Tapi tentu saja, tidak ada yang gratis di dunia diplomasi internasional. Klausul yang mengejutkan publik. Di antara puluhan poin kesepakatan, ada satu klausul yang langsung memicu gelombang kecaman. Dalam dokumen resmi Gedung Putih itu, tertulis dan ini saya terjemahkan langsung, Indonesia akan memberikan kepastian mengenai kemampuan untuk mentransfer data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat, melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia. Dalam hitungan jam, media sosial Indonesia meledak. Lebih dari 2.678 berita ditulis hanya dalam 10 hari. Trending topic, kontroversi nasional. Menurut kamu, apakah data pribadi layak dijadikan alat tukar dalam negosiasi dagang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kemarin tanggal 19 Februari, sejarah baru tercapai, terjadinya kesepakatan dagang yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump di berbagai sektor. Dan atas izin Bapak Presiden, pada pagi hari ini Bapak Menteri SDM, Bapak Bahlil Lahadalia akan menjelaskan secara lebih detail, lebih teknis, karena beliau adalah Menteri Teknis yang menangani langsung dan turut berkoordinasi secara langsung dengan lembaga dan satker terkait untuk mengenai isi dari perjanjian tersebut. Tentunya di bidang energi, sumber daya alam, dan juga perusahaan minyak nasional kita yang terbesar, Pertamina. Apa sebenarnya yang disepakati? Fakta versus narasi pemerintah. Yang dikatakan pemerintah langsung bergerak merespons kecaman publik. Ada 3 narasi utama yang disampaikan. Pertama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers 20 Februari tahun 2026 menyatakan bahwa yang dimaksud adalah transfer data lintas batas terbatas sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Bukan data pemerintah, bukan data strategis, melainkan data komersial dari perusahaan digital. Kedua, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susilo Mugiarso menegaskan, tidak ada pengiriman data pemerintah ke Amerika. Ia menyebut data yang beredar di platform Amerika seperti Google, WhatsApp, Instagram adalah data yang sudah diunggah sendiri oleh pengguna. Ketiga, Menkomdigi Meutia Hafid bahkan berargumen sebaliknya, bahwa kesepakatan ini memperkuat posisi Indonesia
karena AS kini secara resmi mengakui standar perlindungan data Indonesia sebagai adequate. Yang dikatakan dokumen resmi, tapi mari kita periksa dokumen aslinya dengan teliti. Dalam poin 3,2 huruf B dari Fakta Perdagangan Digital dan Teknologi, tertulis bahwa Indonesia menyepakati kemampuan untuk mentransfer data pribadi ke Amerika Serikat. Kata kuncinya, data pribadi, bukan semata data komersial seperti yang diklaim sebagian pejabat. Selain itu, dokumen itu juga mencantumkan klausul bahwa Indonesia harus mengajak diskusi Amerika Serikat sebelum membuat kesepakatan digital dengan negara lain. Ini artinya, secara tidak langsung, Amerika Serikat meminta semacam hak konsultasi dalam kebijakan digital Indonesia ke depan. Apa kata Undang-Undang PDP? Indonesia punya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang PDP berlaku penuh sejak Oktober tahun 2024. Pasal 56 Undang-Undang PDP memang membolehkan transfer data lintas negara, tapi dengan syarat ketat. Negara penerima harus punya standar perlindungan data yang setara atau lebih tinggi dari Indonesia. Masalahnya, Amerika Serikat belum punya undang-undang perlindungan data nasional yang komprehensif. Uni Eropa punya GDPR, salah satu regulasi data terkuat di dunia. Amerika belum ada padanannya. Dan yang lebih kritis lagi, Lembaga Pengawas Perlindungan Data Indonesia, yang disebut OPDP, sampai saat ini belum terbentuk. Siapa yang akan mengawasi implementasi klausul ini? Apakah kamu percaya pemerintah bisa melindungi data pribadimu dari penyalahgunaan di luar negeri? Kenapa iya atau kenapa tidak? Bapak Ibu semua, kita tahu bersama bahwa dalam perjanjian tersebut telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka kita dari sektor SDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar 15 miliar US dollar. Dari 15 miliar US dollar ini terdiri dari membeli BBM jadi, kemudian LPG dan crude. Sudah barang tentu ini adalah merupakan langkah sejarah baru kita membeli dalam jumlah yang besar. Dan nanti akan dijelaskan oleh Dirut Pertamina tentang teknis implementasinya. Bapak Ibu semua, 15 miliar US dollar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor. Namun, kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara. Di antaranya, negara dari Asia Tenggara, Middle East, maupun di beberapa negara di Afrika. Secara keseluruhan, neraca komoditas daripada pembelian BBM kita dari luar negeri itu sama. Cuma kemudian kita geser. Dalam prakteknya nanti, pembelian ini sudah tentu akan memperhatikan mekanisme-mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan. Suara para ahli dan pengamat. Siapa yang diuntungkan? Pratama Prasadha, pakar keamanan siber. Pratama Prasadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (SISRAK), memberikan peringatan keras. Indonesia berpotensi melepaskan sebagian kontrol atas data yang sangat penting bagi keamanan nasional dan pembangunan ekonomi digital jangka panjang. Ia juga menekankan, ketika data warga Indonesia berada di luar negeri, terutama di AS yang perlindungannya belum setara GDPR Eropa, kedaulatan negara atas data itu akan melemah. Dan tanpa lembaga pengawas yang independen, kita bahkan tak punya mekanisme untuk memastikan data itu aman. Elsam, Risiko FISA 702 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam memberikan peringatan yang bahkan lebih spesifik. Mereka menyoroti bahwa AS punya Foreign Intelligence Surveillance Act atau FISA Pasal 702, sebuah regulasi yang memungkinkan pemerintah AS mengakses data komunikasi pihak asing yang tersimpan di server perusahaan Amerika tanpa persetujuan dari negara asal data tersebut. Ini persis seperti yang terjadi pada kasus Privacy Shield, perjanjian transfer data antara AS dan Uni Eropa yang akhirnya dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Eropa pada 2020 karena terbukti melanggar privasi warga Eropa akibat pengawasan intelijen AS. Indonesia, apakah kita lebih siap dari Uni Eropa? Imparsial, pengkhianatan konstitusi Direktur Imparsial, Ardimanto Adiputra, tidak segan menggunakan kata yang keras. Kedaulatan data pribadi adalah bagian dari kedaulatan negara. Presiden Prabowo berpotensi menyerahkannya kepada pihak asing.
Ini bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. PKS, jangan lemah. Dari sisi politik, PKS melalui Ketua Majelis Pertimbangan Pusatnya, Mulyanto, memberikan teguran kepada pemerintah. Pemerintah jangan lemah menyikapi permintaan AS, sehingga semua syarat yang diminta, termasuk menyerahkan data pribadi, dapat disetujui dengan gembira. DPR harus memanggil pemerintah untuk menjelaskan ini. Puan Maharani dan DPR. Mana batasnya? Ketua DPR RI Puan Maharani turut angkat bicara, meminta pemerintah menjelaskan secara transparan batas-batas data yang boleh berpindah. Apakah memang data pribadi warga negara Indonesia itu sudah terlindungi dan sampai mana batasnya? Tanyanya di Kompleks Parlemen. 24 Juli tahun 2025. Ekonom CLUS. Indonesia kalah di semua aspek. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies CLUS, Nailul Huda, memberikan penilaian yang belak-belakan soal deal Prabowo-Trump secara keseluruhan. Saya merasa Indonesia kalah dalam segala aspek di perundingan dagang dengan AS. Kesepakatan tarif 19% tentu tidak bisa langsung dikatakan kemenangan bagi Indonesia karena sangat tergantung pada kesepakatan non-tarif. Huda menyoroti bahwa Indonesia justru memberikan tarif 0% untuk lebih dari 98% produk AS yang masuk, sementara produk Indonesia ke AS hanya mendapat tarif 19%, bukan 0. Ketimpangan yang sangat nyata. Menurut kamu, lebih berbahaya mana? Tarif impor tinggi atau transfer data pribadi ke AS? Pilih dan jelaskan alasanmu di komentar. Apalagi yang Indonesia korbankan? Daftar lengkap isi perjanjian isu transfer data sebenarnya hanya satu dari sekian banyak poin kontroversial. Mari kita bedah isi perjanjian ini secara menyeluruh. Berdasarkan dokumen resmi Gedung Putih dan konferensi pers Airlangga Hartarto, Indonesia menyepakati tarif impor barang AS ke Indonesia menjadi 0% untuk lebih dari 98% produk, sementara tarif impor produk Indonesia ke AS ditetapkan 19%. Indonesia juga berkomitmen membeli energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar, dan 50 pesawat Boeing. Sebagian besar tipe Boeing ke-777. Indonesia akan menghapus sekitar 99% hambatan tarif untuk produk industri dan pangan AS. Plus, klausul transfer data pribadi yang sudah kita bahas tadi. Siapa yang diuntungkan? Dari kacamata ekonom Listia yang dimuat Tempo, ada risiko serius yang disebut deindustrialisasi prematur, sebuah fenomena yang diidentifikasi oleh ekonom Harvard, Denny Rodrik. Artinya, ketika produk manufaktur AS masuk bebas hambatan, industri dalam negeri Indonesia bisa tersingkir sebelum sempat berkembang optimal. Produk AS diproduksi dengan skala ekonomi besar, teknologi tinggi, dan subsidi terselubung. Ini bukan persaingan yang setara. Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa ekspor sawit, tekstil, dan produk manufaktur Indonesia ke AS akan lebih mudah. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup untuk mengimbangi derasnya produk AS yang masuk? Apakah kamu setuju Indonesia harus membeli energi dan pesawat Boeing dari AS sebagai bagian dari deal dagang? Apa dampaknya bagi industri dalam negeri? Bagaimana negara lain melindungi data? Uni Eropa, GDPR, dan pelajaran Privacy Shield. Untuk memahami betapa seriusnya isu ini, kita perlu belajar dari pengalaman Uni Eropa. Eropa punya General Data Protection Regulation atau GDPR, regulasi perlindungan data terkuat di dunia. Berlaku sejak 2018. Pelanggaran GDPR bisa menghasilkan denda hingga 4% dari omset global perusahaan. Tapi bahkan dengan GDPR pun, Eropa pernah kecolongan. Perjanjian transfer data antara AS dan Eropa yang disebut Privacy Shield dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Uni Eropa pada Juli tahun 2020 dalam kasus yang dikenal sebagai Schrems II. Alasannya, regulasi pengawasan intelijen AS, khususnya FISA pasal 702, memungkinkan akses data warga Eropa tanpa mekanisme perlindungan yang cukup. Data warga Eropa tidak aman di tangan perusahaan Amerika. Pertanyaannya untuk Indonesia, jika Eropa dengan GDPR-nya pun pernah gagal melindungi data warganya dari AS, bagaimana dengan Indonesia yang undang-undang PDP-nya belum sepenuhnya terimplementasi dan lembaga pengawasnya belum terbentuk? Negara berkembang lain, pola yang sama. Indonesia bukan satu-satunya negara berkembang yang menghadapi tekanan ini. Dalam banyak perjanjian dagang AS dengan negara-negara berkembang,
Klausul liberalisasi data digital selalu menjadi salah satu syarat utama. Ini adalah pola yang konsisten. AS ingin perusahaan teknologinya, Google, Meta, Amazon, Microsoft, Apple, bisa mengalirkan data dari seluruh dunia kembali ke server mereka di Amerika Serikat tanpa hambatan. Data adalah sumber daya ekonomi abad ke-21, dan AS ingin memastikan mereka menguasai sumber daya itu. Apakah Indonesia seharusnya mengikuti model GDPR Eropa untuk perlindungan data, atau ada model lain yang lebih cocok untuk Indonesia? Update terbaru, status perjanjian per Februari tahun 2026. Per hari ini, 20 Februari tahun 2026, perjanjian ini sudah resmi ditandatangani dalam konferensi pers di Washington D.C. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi, Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pemerintah Amerika diklaim akan menyetarakan perlindungan data konsumen yang berlaku di Indonesia. Airlangga juga memastikan bahwa AS akan menyetarakan standar perlindungan data konsumen yang berlaku di Indonesia. Namun detail teknis bagaimana hal ini diverifikasi dan siapa yang mengawasinya masih belum dijelaskan secara publik. Yang jelas, perjanjian dagang senilai 38,4 miliar dolar AS antara Indonesia dan Amerika Serikat ini sudah berjalan, dan klausul data pribadi ada di dalamnya. Setelah menelusuri fakta, ada dua pandangan utama. Kubu khawatir, Undang-Undang PDP belum berjalan maksimal, OPDP belum terbentuk, ada risiko FISA 702 AS, minim pengawasan DPR, dan contoh kegagalan Privacy Shield Eropa. Kubu optimis, data kita sudah lama di server AS lewat Google dan WhatsApp. Perjanjian ini memberi dasar hukum jelas, dan AS mengakui standar Indonesia sebagai adequate. Kesimpulan Nextroom, keduanya benar, tapi kuncinya ada pada pengawasan hukum. Tanpa lembaga independen, transparansi, dan audit rutin, perjanjian ini berpotensi berbahaya. Apakah pemerintah sudah cukup transparan? Atau masih ada yang disembunyikan? Dalam upaya menurunkan tarif impor, pemerintah membuka peluang transfer data ke AS. Apakah ini berbahaya? Bisa. Apakah bisa aman? Bisa, jika diawasi ketat. Masalahnya, pengawasan itu belum ada. Di era digital, data adalah kekuasaan. Siapa menguasai data, menguasai masa depan. Share jika kamu peduli. Like untuk dukung konten berbasis data. Komen, apakah Prabowo Subianto mengambil keputusan tepat? Nilai 1-10. Subscribe untuk pembahasan lanjutan soal kerja sama Indonesia AS dengan Donald Trump. Terima kasih sudah menonton. Tetap kritis, tetap berdaulat.